Gini ya, kalau kita melihat sebenarnya upah itu tidak ada masalah ya, tetapi itu kan harus berkorelasi dengan produktivitas. Oke. Nah, kita melihat bahwa produktivitas tenaga kerja kita itu masih kalah dengan negara-negara lain, bandingkan Vietnam, bandingkan Thailand atau Malaysia. Kita tuh dari sisi upah sudah tinggi, bahkan melebihi Thailand, melebihi Filipina, melebihi Vietnam ya. Tapi riset-riset menunjukkan bahwa productivity kita itu jauh di bawah itu. Nah, sedangkan ke depan kita kan menghadapi kemajuan teknologi di bidang robotisasi, di bidang otomatisasi ya. Sehingga ada kecenderungan kemudian orang biaya produksinya itu beralih dari yang lebih efisien. Nah, ini saya khawatirkan kalau kemudian upah buruhnya ini naik terus-menerus, orang akan berpindah menjadi mesin. Nah, kalau itu terjadi kan karena ini juga harus dihadapi juga, disikapi pelaku usaha juga kan, ya pasti, soal robotisasi, kemudian pasti kan pelaku usaha kan jadi rasional. Kalau misalnya menggunakan ini lebih mahal kan akhirnya pindah ke yang lebih murah. Nah, ini saya khawatirnya nanti justru yang dirugikan itu adalah pasaran tenaga kerja sendiri. Kalau terjadi penggantian dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Oleh karena itulah kita harus menyikapi itu dengan hati-hati, itu satu ya. Yang kedua juga ada kemungkinan kalau kemudahan di dalam berbisnis di sini itu terganggu ya. Satu, investor yang ada akan pindah, kabur, lari. Negara lain. Yang kedua, yang mau masuk juga batal gitu. Nah, ini yang menurut kita mesti disikapi dengan hati-hati. Nah, saya ingin katakan begini ya, Pak Jokowi ini kan presiden yang legitimate ya, dia menang dengan angka yang signifikan ya, 55% lebih gitu. Sehingga ke depan mestinya beban untuk menjalankan roda pemerintahan ini jauh lebih ringan. Apalagi Pak Prabowo sudah mulai mendekatkan diri gitu ya. Yang menurut secara politik sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Sehingga harus berani menjalankan kebijakan yang memang tidak populis gitu. Tetapi itu penting untuk meningkatkan ekonomi kita gitu. Sebagai contoh misalnya kenapa sih kok terlalu takut dengan dolar yang naik misalnya. Itu kan populis. Karena kalau dari pelaku usaha. Padahal di negara itu semua di Jepang, Thailand, di mana-mana begitu dolar naik udah happy karena bisa ekspor lebih banyak kan. Kalau dari kacamata pelaku usaha seperti itu ya pelaku industri. Mas Arief seperti apa? UMP memang agak polemik gitu kalau kita bahas terus, karena ya ada dua kepentingan tuh, buruh dan pengusaha, dan kedua-duanya adalah rakyat yang harus sama-sama diakomodir. Tetapi memang saya pikir pemerintah sudah tepat dengan mengambil kebijakan PP pengupahan tahun 2015 itu ditetapkan bahwa kenaikan UMP tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu dinaikkan setelah lewat debat panjang, Apindo, kemudian buruh, debat panjang baru kemudian muncul, tapi dan itu bisa naik turun, bisa 20%, bisa 15% gitu. Tapi sekarang udah fix, jadi ada acuannya pasti, ya ini inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Saya pikir ini udah positif. Dan kalau memang agak memberatkan, saya pikir buat pengusaha ya, karena idealnya kan memang harusnya sesuai inflasi aja seperti dibilang Pak Haryadi Sukamdhani. Tapi harus kita ingat bahwa angkatan kerja kita ada 136 juta. Seandainya daya beli mereka dipack dengan inflasi, Anda bayangkan konsumsi masyarakat kita juga akan berkurang drastis. Dan ketika konsumsi berkurang drastis, bayangkan 57% bentuk PDB kita adalah konsumsi. Tapi kalau kemudian tenaga kerja ini ya, yang di sektor formal digantikan oleh mesin misalnya, mereka justru akan masuk ke dalam sektor informal. Yang tidak terlindungi oleh kebijakan itu, yang mungkin di dalam pasar gelap gitu mereka akan bekerja dengan tingkat upah yang jauh lebih rendah lagi. Nah, ini kejadian di negara-negara Amerika Latin, Meksiko seperti itu gitu loh. Ini yang justru yang kita lihat, jangan sampai itu malah menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja kita, bagi buruh kita yang memang harus kita akui kita mempunyai suplai yang berlebih dibandingkan permintaannya. Kalau kita